pada kuliah umum hari keempat, minggu keempat, materi yang kesekian dalam kuliah umum Stuck Reform Remnant Internasional pada hari ini 30 November 2024, saya mengajak kita membahas satu tema yang sederhana, bukan sederhana itu yang nggak usah dipikirkan lagi lebih jauh, ya mudah dipahami tuh temanya doa palsu, doa murni. Ya, doa palsu, doa murni. Dari tentu bukan rekayasa, tentu dari Matius pasal 6 ayat 5 sampai 10. Doa palsu, doa murni. Oke, saya mencantumkan nama itu menyangkut pertanggungjawaban saya. Ya, oke. Kita baca teks Alkitab Matius pasal 6 ayat 5 sampai 10. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Seperti dukun yang ngomong-ngomong-ngomong. Mereka menyangka karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ini namanya merayu-rayu. Ya, pokoknya. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Tapi jangan juga berkata bahwa karena Bapamu mengetahui maka engkau tidak perlu berdoa. Ya, tidak. Sebelum kamu memintanya, Bapak sudah tahu. Tapi ya, beritahulah. Kita kan tidak tahu. Kita harus beritahu. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga. Dikuduskan namamu. Your kingdom come. Your will be done. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan seterusnya. Pendahuluan. Nah, sekarang kita tahu ya bahwa agama tidak mungkin tanpa doa. Kalau bicara doa itu pasti berkaitan dengan agama. Agama itu memang dikaitkan dengan hal-hal mulia karena dewa doa. Ada kedamaian berdoa. Mau cari kedamaian berdoa, beragama. Cari Tuhan, cari tempat berdoa, ada kedamaian. Ya, itu. Nah, sayangnya agama dari bahasa Sanskerta. A itu tidak. Gama itu kacau. Berarti agama tidak kacau. Tapi sekarang banyak fenomena agama-agama kacau, pengacau, dan penyebab kekacauan. Itulah tidak sesuai dengan nama agama lagi, bahasa Sanskerta. Sehingga kedamaian, kemuliaan sudah hilang. Today, hari ini, semakin kita menemukan kemurnian dan semakin sulit maksud saya menemukan kemurnian, kemuliaan, kedamaian dalam ibadah. Karena di dalam ibadah, dalam gereja, sudah banyak bisnis. Ada urusan-urusan politik, bisnis dalam gereja, syarat dengan kepentingan. Agama sering dipakai menjadi kendaraan politik. Ya, karena dianggap banyak umatnya, demokrasi. Maka digandrungi pada saat kampanye untuk pemilihan caleg dan juga ya caleg-caleg dan juga pemimpin-pemimpin daerah. Maka dengan hal ini saya menilai kesakralan agama itu banyak yang seluntur sakral, nggak sakral lagi, melainkan sekuler. Pertemuan-pertemuan ibadah menjadi tempat transaksi bisnis jual beli. Ada bisnis and way, ya multi level marketing di gereja, ya di gereja. Nah ini juga doa menjadi wadah pamer jual diri, jual-jual. Pokok doa lewat WA. Dan inilah yang kita amati. Mengapa orang beragama, beribadah, berdoa? Motivasinya tidak murni, tidak mulia. Karena sesungguhnya mereka bukanlah dalam pengertian yang dimaksudkan, bukan murid Tuhan. Pokoknya yang bukan murid Tuhan pasti sangat mungkin untuk tidak murni. Sedangkan yang murid Tuhan pun masih sangat mungkin untuk tidak murni. Apalagi yang betul-betul bukan murid Tuhan. Tuhan Yesus pun berada di antara murid-murid yang penuh. Ada yang palsu, ada yang sejati, ada yang otentik. Salah satu cara untuk mengetahui murid yang otentik, caranya berdoa.
Ya. Bagaimana cara mengetahui bahwa murid yang otentik, doa yang murni, ya, doa yang sejati, doanya seperti apa? Matius pasal 6 ayat 5 sampai 10. Berdoa dari hati yang murni, searah dengan tema khotbah yang saya memang perhatikan ya, motif doa, motif murni, motif murni. Ini bagian khotbah saya yang lalu. Berdoa itu mulia, tidak minta bayaran. Berdoa itu damai, tidak mengutuk. Berdoa itu murni, tanpa maksud terselubung. Tidak ada udang di balik batu. Yang ada batu di balik udang. Karena memang doa itu mulia. Nggak minta dibayar kan? Doa itu damai. Sekarang jadi bisnis, bisnis loh. Doa itu bisnis. Wani Piro. Ya, kau sakit Wani Piro. Doa menjadi bisnis. Bahkan doa itu menjadi sesuatu yang tidak mendatangkan damai karena kutuk mengutuk, bagaimana berdoa untuk mengutuk orang, mengutuk lewat doa. Wah, itulah yang menjadi pemandangan pada hari ini. Bertolak dari Matius 6 ayat 5 sampai 10 di bawah berdoa dengan hati yang murni atau dengan palsu, ada 4 pokok bahasan kita. Yang pertama, seperti apa sih hati yang berdoa dengan murni? Hati murid Tuhan. Seperti apa sih doa murid Tuhan? Ya, dan mengapa berdoa dari hati yang murni? Tidak, mengapa berdoa dari hati yang tidak murni? Bagaimana? Bagaimana berdoa dari hati yang murni? Ini memang sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang bukan saya tambahkan pada teks, tetapi saya mencari pertanyaan ini. Ini yang namanya theological understanding, philosophical understanding. Pertanyaan-pertanyaan ini itu muncul dari teks itu. Tanya ke ini pertanyaannya. Jadi teks itulah yang membuat saya bertanya. Sekali lagi, teks itulah yang membuat saya bertanya, ya. Dan pertanyaan itu pertanyaannya teks. Nah, ini contoh menemukan. Saya tidak membawa pertanyaan dari luar, tapi dari teks itu yang tanyakanlah aku. Nah, seperti itu. Tanyalah padaku. Tanyalah padaku. Itulah yang dimasukkan. Nah, kita mulai yang pertama. Seperti apa hati atau doa murid Tuhan Yesus? Orang Kristen yang sejati adalah murid Tuhan. Kristen sejati murid Tuhan. Ya, itu apapun posisi jabatan kita tetap murid Tuhan. Biarpun dia ketua sinode, biarpun dia sudah usia sampai 80 tahun, tetap dia murid Tuhan. Ini yang menjadi core bisnis gereja, yaitu murid Tuhan, yang menjadi inti. Apapun jabatanmu, jangan lupa yang menjadi hal yang mendasar dalam diri setiap kita. We are God's disciples. God's disciples. Murid-muridnya Allah dan perlu dalam pemuridan Tuhan. Nah, menjadi murid adalah satu proses panjang. Dan itu adalah tugas utama gereja, memuridkan orang, yaitu membuat jemaat belajar, memfasilitasi jemaat mengalami belajar, arti belajar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam rangka menjadikan murid Tuhan Yesus berkhotbah di bukit dalam pasal 5 sampai 7. Ini konteks. Memperhatikan konteksnya. Konteks konteks pasal 5 sampai pasal 7. Di mana pasal 5 ayat 3 sampai 12 karakter murni seorang murid. Ya, rendah hati, um, merasa haus, lapar, apa semua yang diungkapkan dalam pasal 5 ayat 3 sampai 15. Membawa damai, itu karakter seorang murid. Baru pasal 5 ayat 13 sampai 6, dampak murid, garam dan terang. Berdampak dia. Dampak murid berdampak. Kemudian gaya hidup murid Tuhan itu nampak pada pasal 5 ayat 17 sampai 17. Bisa dikhotbahkan Bapak Ibu. Gaya hidup murid Tuhan. Karakter dampak murid baru cara hidup murid Tuhan. Baru yang ke pasal 6 ayat 1 sampai 4. Itu namanya kesalehan murid. Kesalehan murid memberi. Memberi itu kesalehan murid. Lalu tibalah pada topik yang kita khotbahkan. Berdoa ayat 15 sampai 18. Berdoa dari hati yang murni. Berdoa dari hati yang murni. Itulah yang apa? Yang kita
saya coba menghentar dari konteks jauh, konteks itu sampai pada inti yang menjadi pokok bahasan kita. Seperti apa? Doa yang murni hanya disampaikan oleh murid yang murni, otentik. Nah, pendekatan pengajaran Tuhan Yesus itu bersifat ada negatif, tapi ada kontras. Apanya? Nah, gini, negatif dulu. Jangan berdoa seperti orang munafik. Janganlah kamu berdoa bertele-tele. Ada sifat negatif. Jangan, larangan-larangan. Tapi juga ada yang kontras. Tetapi jika engkau memberi sedekah, tapi jika engkau berdoa, ada ini negatif, ini apa artinya? Sesuatu yang Tuhan tekankan, jangan berdoa. Tetapi, kontras lagi. Tetapi jika engkau memberi sedekah, tapi jika engkau berdoa, dalam ayat-ayat yang saya cantumkan di sana. Inilah pendekatan pengajaran Tuhan Yesus. Sangat spesial. Sederhana sekalipun, tapi sangat spesial. Jadi berbeda, menegaskan begini. Kata janganlah dan tetapi itu mengungkapkan antara doa murni dan doa palsu. Itulah tema khotbah saya. Ya, digali, dimunculkan, diekspos. Berbeda itu kontras murid Tuhan atau palsu. Kritik membangun. Jangan berdoa seperti orang munafik. Tetapi janganlah kamu bertele-tele. Tetapi inilah indikator yang saya kemukakan. Sekarang pokok kedua. Seperti apa doa? Seperti apa doa bukan murid Tuhan? Yang jelas bahwa yang palsu bukanlah murid, yaitu munafik, tidak mengenal Allah. Itu diungkapkan dalam teks yang kita baca. Munafik dan tidak mengenal Allah. Ya karena yang palsu suka meniru. Ya meniru atau mengkopi. Itu namanya doa mekanis. Doa mekanis yang seperti saya gambarkan tadi. Cenderung mengikuti kebiasaan pada umumnya orang. Orang ngomong begini, doanya begitu juga. Kebanyakan di gereja-gereja tata ibadahnya adalah bersifat kontemporer. Seperti gereja-gereja Pantekosta, GBI. Ya, saya tidak mengatakan salah. Kecenderungan itu worship leader itu diikuti oleh jemaat. Katakan seperti yang saya katakan. Amin. Coba ulangi apa yang saya katakan. Ya, jadi kadang-kadang di televisi, di tape pun kita tape recorder, kita mendengar orang memimpin liturgi ibadah, lalu ditiru-tiru oleh akhirnya cenderung mengikuti kebiasaan pada umumnya. Ini palsu lah, tidak murni. Cenderung mengikuti praktek-praktek agama secara harafiah, literal, tanpa mengerti arti, hanya ya menjadi pelaku. Suka meniru bunyi, ocehan, celote, dan termasuk berbahasa-bahasa yang tidak lasing. Tapi ditiru-tiru. Ya, ditiru-tiru menyampaikan bahasa-bahasa yang diklaim dari yang kudus dan ditiru-tiru saja. Dan hampir sama bahasa itu di seluruh dunia. Mudah mengikuti tren-tren doa, seminar doa, ikut seminar doa. Kemudian juga ada apa rally doa. Ini tren-tren doa. So, saya tidak mengatakan itu salah, tapi jangan terjebak dan menjadi kultus dan menjadi hal-hal yang harus begitu seperti itu. Tren doa, doa apa? Doa semalam suntuk boleh aja. Doa berantai itu tren, nggak salah, itu tidak salah. Ya, tidak salah. Tapi jangan jadikan tren-tren itu menjadi patokan. Doa meniru orang-orang yang kelihatannya lebih maju. Ditirulah pengkhotbah-pengkhotbah yang kelihatan lebih maju, maka doanya ditiru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku menjama kendaraan ini dan aku menjadikan satu waktu Tuhan memberikan kepada saya. Meniru-niru. Dan sama dengan fotokopi doa Yabes. Ibu Sandy sudah khotbahkan beberapa waktu yang lalu mengenai doa Yabes. Yang oleh penulis itu menyuruh untuk melafalkan ulang doa Yabes apa Tuhan akan mengembangkan kemah-kemahmu dan sebagainya. Dan itu sangat populer berapa tahun silam di Indonesia. Ada peniruan, fotokopi. Maka itu fotokopi maju waktu itu. Ya itu bagi saya itu doa yang palsu. Sorry ya, saya sampaikan itu doa yang palsu. Meniru diri orang yang makmur karena dia berdoa, tirulah doanya. Itu mantra.
Berdoa dengan mantra-mantra seperti doa Yabes, mantra dimantrakan. Yang palsu suka pamer. Berdoa supaya dihormati, dilihat orang. Berdoa dalam hubungan seharusnya. Doa itu privacy, pribadi. Jangan berdiri di tengah jalan nanti ditabrak mobil. Atau berdiri di pinggir jalan, disambar mobil. Apalagi di Tompaso itu. Yang palsu suka menyimpan agenda lain. Yang palsu suka menyimpan agenda lain. Ada udang di balik batu. Sebenarnya demi sesuatu yang didoakan. Yang palsu suka udang di balik doa. Yang palsu suka udang di balik doa. Doanya manis-manis, tapi hatinya pahit. Bahasanya, wow, malaikat sampai tertunduk dan kagum. Yang palsu suka ngarang dan mengada-ada. Suka ngarang. Doanya bertele-tele. Itu namanya mengada-ada, ngarang-ngarang. Ya, berbicara tanpa arti dan tanpa arah, asal doa, simsalabim ala ketabrak dan sebagainya. Gitulah. Suka udang di balik doa. Ya, suka doang. Um, ini agenda-agenda yang lain. Saya sengaja elaborasi ya. Berdoa dengan jasa kepada Tuhan. Mereka sangka dengan banyak berkata-kata, maka Tuhan semakin senang. Inilah doa primitif. Doa-doa primitif. Mengapa berdoa dari hati yang tidak murni? Ayat 7. Sesungguhnya yang suka meniru doa, suka pamer, menyimpan agenda lain, adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah dalam ayat 7. Karena sesungguhnya doa adalah mengungkapkan pengenalan dan hubungan antara pendoa dengan Allahnya. Jadi doa itu hubungan pribadi antara si pendoa dengan Allah. Tingkat hubungan, contoh saya memberikan analogi. Tingkat hubungan seorang ayah dengan anak. Ya, ini saya memberi analogi yang pertama. Anak orang lain. Ya, anak orang lain. Ya, pastilah tingkatnya nggak usah merasa susah. Pasti lebihlah kurang. Anak bayinya, anak bayinya, anak bayi beda. Lalu kemudian anaknya, anak-anak. Ini doa kanak-kanak. Lalu doa aku anak. Ini sudah dewasa. Ini tingkat hubungan ayah dan anak. Itu menggambarkan tingkat hubungan Bapa dengan kita. Kita ini masih kanak-kanak berdoa, ya, atau kita ini masih bayi, atau kita sekarang sudah dewasa. Ini analogi saya. Nah, Bapak Ibu, apa sikap seorang ayah saat seorang anak kecil memanggilnya ayah? Ya, jangan bukan nama, jangan Stefri, John, panggil. Apa sikapnya? Ayah, ayah, papa, papa, pa. Itu lain lagi tuh. Orang yang mengenal Allah pasti orang yang merindukan doa bercakap-cakap dengan Allah. Ya, bercakap-cakap pastilah orang yang tersebut rindu. Tapi sebenarnya kalau bercakap-cakap boleh jadi juga belum tentu, belum tentu. Karena yang paling utama itu mengenal Allah. Jadi harusnya mengerti begini, doa itu nanti kita akan bahas akhir ini. Karena banyak orang rajin, giat berdoa, namun nggak giat mengenal Allah. Banyak cerewetnya, banyak ngomongnya, banyak ngomong Tuhan, 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 Tuhan. Tetapi Tuhan bicara padanya dia kurangi. Dia tidak tertarik mendengar suara Tuhan. Dia mau membuat Tuhan tertarik mendengar suaranya. Dengan doa, 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 doa. Doa orang yang tidak suka membaca Alkitab, doa palsu. Dengar baik-baik ya. Doa orang yang tidak tertarik belajar teologi, tidak tertarik baca Alkitab, doa palsu. Tapi doanya wow, luar biasa. Berpuitis lagi, nun jauh di sana ya Allahku, maha besar, maha mulia Engkau, dan kami memang kecil di sini. Tetapi semuanya tak tertarik baca Alkitab. Itu doa palsu. Kita tidak akan bersemangat ngobrol dari hati ke hati dengan seorang jika tidak mengenal orang tersebut. Ya, demikian analogi saya mengenai Tuhan. Kita tidak mungkin ada dari hati yang murni memuji seorang kalau kita tidak mengenal seorang. Ada orang yang
pernah menyampaikan pujian kepada saya. Saya nak kenal, dia pun nak kenal. Saya tanya, kamu kenal saya di mana? Di YouTube. Bagaimana kamu kenal saya di YouTube? Lalu kamu puji-puji. Itu tak benar dan tidak tepat. Ya. Dan ini banyak orang memuji Tuhan. Oh, Tuhan itu baik, Tuhan itu maha, maha baik, pemurah, penolong. Tapi tidak pernah mengenal dan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu problem. Bagaimana berdoa dari hati yang murni? Itu akhirnya. Yang pertama, sebagai kontras dari yang sebelumnya. Berdoa dari hati yang murni, dari hati secara pribadi mengenal Allah. Orang yang, Bapa kami yang di sorga. My Father. Nah, ada hubungan pribadi. My Father in heaven. Even though you are in heaven, but you are my Father. Ya, luar biasa. Wah, seperti even though you are in heaven and I on earth, I call you my Father. Itu ada hubungan pribadi, my Father. Dan berdoanya dengan jelas, panggil jelas. Bapakku yang di sorga. Itu Bapakku, jelas sekali. Ya, hubungan pribadi juga pribadi, privacy, my. Wow, itu sangat mengungkapkan. Jadi orang yang utama itu doa bukan soal kata-kata, tapi hubungan. Dengar baik-baik. Yang paling esensial dari doa bukan soal kata-kata dan sikap berdoa, melainkan hubungan kita secara personal. Dan hubungan ini hubungan apa? Hubungan sorgawi loh. Bukan hubungan lahiriah, bukan hubungan jasmani, tapi hubungan sorgawi, yaitu my Father in heaven. Wow, hubungan sorgawi. My Father in heaven. Dan mengenal Bapa yang tersembunyi, yang kekal berdoa di tempat yang tersembunyi. Ini satu sebenarnya ada keintiman yang orang lain tidak private. Berdoalah di tempat yang tersembunyi. Doa itu private karena kamu mempunyai hubungan private dengan Allah. Bagaimana kamu mempunyai hubungan private dengan Allah, lalu kamu di tengah jalan ditabrak mobil? Private. Luar biasa. Kadang-kadang saya di kamar mandi mulai hubungan private dengan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu kelemahan tubuhku, Engkau tahu kesusahanku, Engkau tahu keterbatasan fisikku. Dan disitulah ada private dengan Tuhan. Ya, kita mesti terlalu banyak, perlu doa berjemaat. Doa berjemaat itu perlu. Dan dalam doa berjemaah pun ada private. Even though we are amongst people, many peoples, and we are praying with them, but also I have private relationship with him. Saya punya hubungan pribadi dengan dia. Even though I among banyak orang. Dan juga saya masuk kamar, cari tempat doa. Ada privacy saya dengan Tuhan. Jangan ganggu saya sedang berdoa. This is my time with my Father in heaven. That's my privacy. Ini satu hal yang luar biasa. Mengenal Bapa yang tahu keperluan. Ya, mengenal Bapa yang tahu keperluan. Bapa kami yang di sorga dan seterusnya ada. Dan seterusnya. Tahu. Yang tahu kita. Tahu siapa kita. Tahu keperluan kita. Ada seperti itu. Mengenal secara terus-menerus. Inilah yang diungkapkan dalam ayat 9 sampai ayat 10. Nah, 2. Berdoa dengan hati yang murni, bukan palsu. Dia itu berdoa untuk memuliakan Allah. Dikuduskan namamu. Hallowed by thy. Ya, your name. Termulialah namamu. Diterjemahkan. Termulialah namamu. Dikuduskan namamu. Termulialah namamu. Apa? Prinsip yang pertama dan utama berdoa. Memuliakan Tuhan. Apa artinya? Cara memuliakan Tuhan. Isinya ya memuliakan Tuhan. Jawaban-jawaban yang kita harapkan untuk kemuliaan Dia, untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, mengakui Allah. Mengakui Allah. Semua teosentris. Allah central of the prayer. Yang ketiga, mengakui Allah. Berdoa adalah tindakan mengakui. Berdoa adalah tindakan mengakui, meminta kepada Allah. Ya, mengakui. Aku anakmu, Bapa. Engkau Bapakku. Aku anakmu. Aku mengakui ke Bapa. Aku mengakui engkau Bapakku.
Ya, ini pengakuan tentang Allah. Berdoa. Ya, dan datanglah kerajaanmu. Your kingdom come. Mengakui kekuasaannya. Berdoa itu mengakui kekuasaan Allah. Your kingdom come. Who control everything. I give up. But you control everything. Everything under your control. 3 hari yang lalu saya menulis satu quotation bahwa bahwa setan, si jahat ini menguasai dunia. Menguasai dunia. Tetapi ingat bahwa Allah itu dan orang percaya uh, uh, menang, menang dan berdaulat, mengontrol sampai pada tujuan Allah, bukan tujuan setan. Tujuan setan tidak akan pernah tergenapi, tidak akan pernah terlaksana. Yang terlaksana dan tergenapi tujuan Tuhan dan tujuan orang percaya. Mengakui kuasa Tuhan. Jadi, kehendakmu, your will be done on earth. Mengakui kehendaknya, berdaulat, kehendaknya wonderful. Nothing impossible with God. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nothing impossible with God. Itulah yang membuat saya melihat seperti ke Amerika Selatan, ke Suriname bagi saya yang sudah sibuk juga di Indonesia ini. Harus pergi lagi ke sana dan harus dengan biaya besar, harus dengan penerbangan lama, harus 34 jam penerbangan ke Prancis dulu, ke Geneva, Swiss dulu, terus ke rumahnya Ibu Rose, kemudian ke Belanda, ke Pak Suryanto, dan penerbangan ke Amerika Selatan, ke Suriname. Wow, long journey. Ya karena kurang sehat saya nggak jadi berangkat pada 2 hari yang akan datang. Tetapi pada bulan Juni kami menempuh satu perjalanan sangat jauh. Dan sejak saat itu saya terus terang gelisah terus. Saya bilang Tuhan, itu nggak bisa dibiarkan. Saya pun terbatas. Tapi doa saya hampir siang malam. Ada sekolah teologi di Suriname. Ada sekolah, tidak adil lah. Indonesia terlalu banyak sekolah teologi. Saya kadang-kadang berpikir begini, saya nggak ngomong pada istri saya, tapi yang pikiran, saya mungkin mau 1 tahun di Suriname. Saya siap untuk pergi ke Suriname 1 tahun atau 2 tahun. Siap, nggak usah mikir-mikir profesor lah. Pokoknya bagaimanalah ada sekolah teologi di Suriname. Itu yang, ya, tapi jangan ambisi saya, kehendak Tuhan yang jadi. Itulah hati yang murni dalam berdoa terungkap pada sikap berdoa, sikapnya. Dan terdengar pada isi doa, terdengar pada isi doa dan tujuan berdoa. Serta terlihat pada cara hidup orang berdoa. Wow, amin. Terlihat pada cara hidup orang berdoa. Terpujilah Tuhan. Amin.